Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersama masih memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita ibadah lewat online, tetapi jangan mematahkan semangat kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita angkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Engkau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan, yang berakhirnya mau jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap semangat, teman-teman masih tetap semangat. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, ya baik buat saya. Ya, kita bersyukur kita punya Allah yang sangat baik, dan bahkan baik bukan untuk saya saja, tetapi Dia baik untuk semua yang ada di seluruh muka bumi ini. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi daripada firman Tuhan. Kami Tuhan hari tengah-tengah kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Adik-adik masih tetap setia, teman-teman masih tetap setia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis
dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia memelekkan mata orang buta yang tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Nah, di sini firman Tuhan bercerita bahwa ada seorang yang sudah meninggal sudah 4 hari lamanya, yaitu Lazarus. Dan orang ini meninggalkan saudara-saudaranya, yaitu Maria dan Marta. Maria dan Marta ini adalah masih saudaranya Lazarus atau teman dekatnya Lazarus. Mereka sangat dekat dengan Lazarus. Karena Lazarus ini sudah tidak ada lagi karena dia meninggal, dan Maria dan Marta ini mereka sedih karena kehilangan sahabat yang selalu mereka berteman atau selalu mereka dekat dengan Lazarus ini. Nah, pada waktu itu Lazarus ini dia sudah meninggal sudah 4 hari. Kalau orang meninggal sudah 4 hari, mungkin kalau tidak dikubur mungkin sudah berbau atau baunya sudah tidak enak lagi. Nah, di sini mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat Lazarus ini. Pada saat itu di ayatnya yang ke-34, di ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya yang sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Marta dan Maria, "Di manakah kamu baringkan Lazarus?" Dan Marta Maria ini bilang, "Ayo ikut." Mereka baringkan Lazarus ini di sebuah gua. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bilang, "Coba kita akan melihat Lazarus yang sudah meninggal itu."
Tetapi Marta dan Maria ini berkata, dan orang-orang sekitar itu berkata, Tuhan, Lazarus ini sudah meninggal sudah 4 hari. Dan mungkin kalau kita mendekat dengan Lazarus, mungkin baunya juga sudah tidak enak. Tetapi apa kata Tuhan kepada orang-orang yang di tempat itu? Ya, kita baca lagi di ayatnya yang ke-37. Tetapi beberapa orang di antara mereka yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, 38. Maka masgula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, di sini Tuhan Yesus juga merasa sedih karena pada waktu itu Tuhan Yesus melihat Lazarus ini sudah meninggal, dan Tuhan Yesus ini menangis karena dia merasa kehilangan sahabat atau seorang teman yang pada saat itu mereka sangat cintai. Setelah Tuhan Yesus sampai di gua itu, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, bukalah, atau angkatlah batu yang ada di situ. Dan pada saat itu mereka mengangkat batu itu. Setelah mereka mengangkat batu itu keluar, dan Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus di ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya aku akan melihat kemuliaan Allah. Nah, mereka di sini sedikit banyaknya mereka merasa tidak percaya bahwa Lazarus ini dapatkah bangkit kembali. Tetapi itu pemikiran orang-orang yang ada di tempat itu. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan Lazarus. Di ayatnya yang ke-42, aku tahu bahwa engkau sudah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus aku itu adalah siapa? Adalah Tuhan. Dan Tuhan sampai di tempat itu, mereka melihat mujizat atau kuasa Tuhan yang sangat besar yang terjadi pada Lazarus. Setelah di ayat yang ke-43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Mungkin kalau pada saat itu, kalau kita berpikir, benar nggak ya? Kira-kira Lazarus keluar apa enggak? Tetapi di situ, pada saat itu, Marta dan Maria ini, mereka terkejut melihat bahwa Lazarus ini sudah bangkit. Mereka melihat, wah, ini mujizat Tuhan buat kepada mereka. Bahwa Lazarus yang tadinya sudah dibungkus dengan kain kapan, mereka Tuhan bilang, katakan, buka. Di ayatnya yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Nah, di sini Tuhan Yesus mengadakan suatu mujizat kepada Marta dan Maria, bahwa Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, di sini kita lihat bahwa Maria dan Marta ini adalah sahabat dari Lazarus. Ketika mereka dalam keadaan susah, Lazaruslah yang selalu dekat dengan kedua orang ini. Nah, sahabat yang sangat kita kagumi pada waktu kita masih di dunia ini, mungkin sahabat itulah yang bisa kita menceritakan pengalaman hidup kita. Mungkin sahabat itulah yang bisa mengerti apa arti hidup kita. Tetapi sahabat yang paling setia dalam kehidupan kita atau dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dialah sahabat yang paling dekat dengan kehidupan kita.
Dia selalu menjaga kita dalam keadaan susah, senang. Tuhan Yesuslah adalah sahabat, saudara, adik-adik, saya, dan seluruh yang ada di dunia ini. Oke, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berikan hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kami dengar tadi, yang kami baca, itu bisa menjadi tertanam dalam hati pemikiran kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitas adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, kalian buatkan satu video berdurasi 2 atau 1 menit atau 2 menit tentang sahabat kalian yang paling dekat dengan kalian. Dan sahabat itu dapat mengerti segala kekurangan kelebihan kalian, adik-adik yang ada di rumah. Oke, tiba saatnya kita akan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang kami sudah boleh berikan. Biarlah Tuhan mau pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami yang sudah boleh bekerja dan sudah boleh memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, teman-teman. Sampai ketemu minggu selanjutnya.